Kita kedatangan the one and only Panji Pragiwaksono. Bisa kasih shout out dulu dong. Gokil. Gue tuh terlalu sering disebut the one and only. Karena ada berapa? Kita semua juga the one and only. Gak ada. Tapi karir yang lain, Cuk yang kan lain. Karir wise dari komedi kan cuman lu. Gak ada juga yang kayak lu. Iya. Ditangkap. Enggak, tapi dia tuh mau dipuji. Dia mau dipuji tuh susah banget anjing. Iya aneh. Kita tuh jangan Terima puji-puji. aja. Terima aja kalau dipuji. Lah, gua terima. Terima aja. Lu. Tapi lo tau gak susahnya ngundang Panji itu apa kan ya? Udah terlalu banyak di semua podcast sampai kita mau cari angle apa juga. Oh, bahannya apa nih? Gitu. Yes. Kita mah ngobrol aja. Gue tuh ini untuk kali keberapa ya gue nonton di ketiga ya. Gue pernah mecahin rekor YouTube channel ini. Oh, sebagai orang yang paling sering muncul. Returning. Iya ya. Kayaknya apakah dia adalah Panji, tamu tersering podcast sejauh ini? kedua ini. Pokoknya gue di Ketiga. Oh iya, Ketiga. yang pertama ada 2 episode ya. Ketiga. Waktu itu gue inget banget KPI. Iya, Betul. penyiaran. Waktu itu soal penyiaran whatever gitu. Benar. Ini ketiga. Iya, gue pokoknya di setiap kanal YouTube gue pengen jadi pemegang rekor paling sering kembali. Bang Pai jadi reguler aja kalau gitu nih malah. Betul. Dan kalau nggak salah lo juga di kepolisian juga rekor terbanyak. Wow. Dipanggil terus. Dipanggil Untuk terus. memberikan klarifikasi tertentu. Bareskrim 2 kali, Polda Metro 2 kali. Dipanggil terus. Kangen kayaknya. Iya. Enak nongkrong sama Panji. Gue sih dipanggil ke kantor polisi lihat positifnya aja. Positifnya apa, Bang? Es podeng di Polda Metro enak. Sumpah. Oh, Lu ya? kalau misalkan berkasus, sumpah nanti kalau lu berkasus dan Ya. polisi suka nanya, mau jajan apa? Es podeng. Soalnya Kita mereka udah tahu sekalian. jawabannya. Gue udah Kalau pernah. kita mesen mereka jadi mesen juga. Kan dia udah pernah coba es podengnya belum? Belum. Gue udah pernah soalnya. Kalau lu dipanggil entah jadi saksi, moga-moga bukan ada berkasus. Kalau dipanggil sebagai saksi, Betul. ke Polda Metro, kalau ditanya mau minta apa, mau minum mau apa, es podeng. Gua nggak bohong, es Enak, podengnya enak. Enak. Ya itu sih pilihan kasusnya 2 orang ini. Gua Iya. saksi disuruh jadi saksi. Ya kan nanti siapa tahu kami Siapa berdua tahu. ada apa-apa lagi, Iya, gue sebut makanya. aja. Iya. Pokoknya pas gue di Iya. BAP, gue sebut nama lu, dipanggil lu. Betul. Untuk mencoba es podeng itu ya. Worth it, Bang. Iya, nanti kalau Jangan misalnya ada lupa. kasus, walaupun gak ada kaitan sama lu, gue sebut nama lu. Iya. Saya waktu itu habis podcast sama Iya. Kania. Iya, saya waktu itu pernah nongkrong sama Kania. Kania dipanggil sebagai saksi. Tapi kalau gitu mungkin pertanyaan pertamanya gini aja kali kan ya. Iya. Sekarang yang lagi lu resahin banget apa sih bang? Oh, gue punya apa payung besarnya. Ya. Apa tuh, Bang? Zaman sekarang tuh politisi tuh harusnya bersikapnya seperti apa di depan publik. Gua kasih frame-nya ya. Itu karena salah mulu gitu ya. Salah mulu dan apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya tuh brush gitu apa ya? Semaunya gitu. Sembarangan gitu. Ya. Istilah yang sering dipakai media tuh cowboy. Cowboy. Ya. Anjay. Ya. Kalau dulu di tahun 90-an, 2000-an, politisi itu semuanya sama. Ngomongnya santun, tertata, berhati-hati, pelan. Ya. Terus masuklah era di mana politisi itu ngomongnya ceplas-ceplos, itu juga istilah yang sering dipakai sama media. Makin ke sini pertama-tama ceplas-ceplosnya tuh asik gitu, kayak Betul. misalkan Pak Ahok, Ya. ceplas-ceplos. Terus kayak misalnya Bu Susi, Ya. ceplas-ceplos. Bahkan salah satu menteri favorit gue, Kusmayanto Kadiman, Menristek itu juga ceplas-ceplos. Tapi makin ke sini ceplas-ceplos itu makin liar, makin bikin, kok gitu sih ngomongnya. Pak Purbaya contohnya. Atau misalnya yang paling terakhir, Ibu Nani Sdayang. Beliau adalah ketua BGN. Ya. Menggantikan Dadan Hindayana yang Betul. kepleset saat jatuh Betul. masuk dia. Fut, gitu. Beliau menang WO ya. Jabatannya. Menang WO. Jabatannya menang WO soalnya. Dia di posisi itu tuh penuh dengan polemik karena Betul. jadi untuk yang nggak gitu ngikutin ya. Kan Dadan Hindayana ketua BGN tuh ditangkap karena Ya. diindikasi penyalahgunaan kekuasaan, dia ngelolosin SPPG yang terafiliasi sama dia. Ya. Harusnya kan nggak boleh tuh. Ya. Dia nyari duit dari situ. Ya. Terus udah gitu dia ada markup juga. Ya. Intinya dia memperkaya diri lah Ya. dari sini. Dan yang kena bukan cuma dia, 2 wakilnya. Ya. Sony siapa? Senjaya salah satunya. Yang satu lagi gue lupa. Jadi 3 yang ditangkap Ada 3. kan. Sony Senjaya ketika ditangkap
bikin surat untuk Nani SD ya. Betul. Selamat atas jabatan barunya. Terima kasih untuk hadiahnya. Dias. Ya. Viral itu. Kontroversial sekali kan kesannya. Viral banget. Dia ngerasa dijorokin sama Nani SD yang jadi. Betul. Padahal Nani SD itu salah satu wakil. Iya, jadi dia salah satu dari wakil Pak Dadan saat Iya. itu. Cuman yang ketangkap kan 3, dia nggak ketangkep. Betul. Dia soalnya karena Nani SD yang ini karena latar belakangnya wartawan, kemudian jadi tim ses, sehingga dikasih posisi tersebut. Dia tuh posisinya banyak yang hubungannya sama hubungan masyarakat. Ya. Dia itu namanya naik gara-gara 2 hal agak jauh terpisah. Yang pertama dia nangis-nangis tuh yang Yang kasusnya ini. yang nangis karena anak-anak keracunan. Ya. Oh, yang Terus dia anak nangis-nangis, keracunan, oke. Kami minta maaf, kami Ya. tidak bermaksud. Ya, ya. Terus kata publik biasa aja kali. Iya, betul. Nah yang terakhir adalah dia tuh sempat ini sidak SPPG. Terus viral di internet karena banyak yang gak layak dia expose. Terus banyak yang pro dia, sehingga ini dicabut, dia yang naik. Betul. Nah kemarin dia diundang ke Total politik. Total Politik, Ya. diwawancara. Mungkin bentuk PR juga ya karena rezimnya berganti, dia sama 2 wakil yang baru diundang. Ya. Nah di situ ngomongnya menurut gua sembarangan banget. Dia ada satu momen di mana dia bilang bahwa gua nggak mungkin korupsi. Ini kurang lebihnya ya. Ya. Gua paraphrasing. Gua nggak mungkin korupsi. Gua udah kaya dari dulu, bro. Dia ngomongnya gue lu. Oh. Gue gak mungkin korupsi, gue udah kaya dari dulu bro. Iya. Lagian gue udah ngikutin Pak Prabowo belasan tahun. Kalau gue gak ada duit, gue minta duit aja sama Pak Prabowo. Terus gue nonton itu kayaknya harusnya dia gak ngomong kayak gitu deh. Dia tuh pejabat publik gitu, ngerti gak sih maksud gue? Ngerti Kok gue. sembarangan banget gitu. Ngerti gue. Dan Ngerti ada gue. banyak hal-hal sembarangan yang dia ucapkan yang menurut gue ini gak pantas diomongin sama Ya. orang di level tersebut. Terus Ya. sekarang gue jadi berpikir, politisi itu harusnya bersikapnya seperti apa? Kalau balik kayak dulu kaku, Betul. kalau kayak sekarang bablas gitu. Betul. Pak Purbaya aja sekarang kan nggak seperti dulu. Kalau dulu kan sangat-sangat pede dan Ya. sangat-sangat boastful gitu, bullish gitu. Kalau sekarang tuh kayak lebih berhati-hati kalau ngomong, nadanya agak pelan, Betul. menunduk gitu. Jadi gue nih lagi mikir politisi ini harusnya kayak gimana ya? Ada kayak contoh politisi yang enak gitu. Jadi kaku enggak, Ya. liar juga enggak gitu, di tengah-tengah gitu. Betul. Tapi kalau menurut gua, tapi tentunya ini gua nggak tahu ya kan, gua nggak kompeten juga ngomong ini ya. Tapi kalau menurut gua mungkin di saat seperti ini ada baiknya jangan ngomong dulu kali. Iya. Sebenarnya ada pilihan diem gitu mas. Ada pilihan diem dan Iya, bener. Iya, ada pilihan diem karena setidaknya saat lo diem lo hanya dianggap nggak becus kerja. Kalau Tapi tidak nyebelin. Oh, oke. Jangan dua-duanya. Coba aja sekarang bayangin. Yang paling banyak yang awareness-nya paling tinggi ya, pejabat publik yang awareness-nya paling tinggi, menteri termasuk, itu tinggi awareness-nya karena pernyataan-pernyataannya cukup ngangengong gitu. Coba Betul. kita ingat Bahlil, Ya, Natalius Pigai. Betul. Itu kan rada ngangengong ya. Natalius Pigai kan mengaku dia ngerti HAM dari kelas 5 SD. betul. Menurut beliau. Menurut beliau. Iya, iya. Iya, jadi ya kalau dia ngomong aneh, tapi at least awareness tinggi. Betul. Kalau dia nggak ngomong, Betul. selamat, tapi kayak nggak kerja. Betul. Tapi emang susah sih Bang, karena udah terlalu banyak blunder di sisi komunikasi. Sampai akhirnya orang udah kayak apapun yang diomongin udah nggak ada yang ini. Tapi emang susah sih, gimana caranya harus bersikap. Sebenarnya ideal ya kalau kita ngomong ideal ya, harusnya kan biar rapotnya yang berbicara untuk dirinya sendiri kan. Iya. Idealnya harusnya gitu. Tapi gue mau nanya, terlepas dari itu, ini masalah yang sama di Amerika juga nggak? Yang dialami oleh politisi Amerika juga nggak? Gue pengen ngelihat ini dari skop apakah ini memang permasalahan politisi pada umumnya di zaman ini atau memang specifically di Indonesia toh? Karena lu kan hidup di 2 negara nih. Ya misalnya tiap hari ada yang Yes. salah gitu. Lebih gila Di mana bang? Kegilaannya netizen politisi di sana. Menurut gua di sana lebih gila. At least Prabowo nggak megang Twitternya sendiri. Fair Karena point. kalau Prabowo megang Twitter sendiri, jadinya kayak Donald Trump tuh. Betul. Meme aneh,
gambar-gambar AI. Dia pernah bikin dirinya sendiri. Ini beneran loh. Donald Trump tuh pernah ngepost dirinya kayak Yesus gitu Betul. loh, ingat nggak? Betul. Yang abis itu di take down nggak kalau nggak Iya. salah? Di take down. Iya. Gila banget sih. Aneh banget. At least Prabowo nggak megang Twitter sendiri, karena kalau megang Twitter sendiri ngaco sih. Tapi di sana juga sembarangan dan kelihatan wakil presidennya yang bilang kok saya masuk garing tepuk tangan gitu-gitu. Waduh. Jadi memang banyak yang Oke. aneh dan aneh dari atas ya. Mungkin itu juga ya. Ya. Menteri-menteri dan kepala lembaga tuh ngomongnya sembarangan karena nggak direm karena presidennya nggak ngerasa itu masalah. Kebayang nggak? Ya. Dia juga ngomongnya nggak ngengong soalnya sembarangan banget. Betul. Saking sembarangannya banyak hal-hal kontroversial keluar dari mulut beliau kan. Iya. Dan karena beliau ngomongnya nggak diatur, ketika beliau ngeliat menteri-menteri kayak gitu terus salahnya di mana? Kan saya juga kayak gitu. Beda kan? Lu bayangin Pak SBY deh. Ya. Dia ngejaga banget citranya dia, ngejaga banget cara ngomongnya dan turun ke bawah. Kalau di bawahnya aneh-aneh, dia bisa tegur karena dia nggak gitu style komunikasinya. Tapi kalau Pak Prabowo, gimana menegur style komunikasi yang di bawah, orang dia style komunikasinya juga Ya. off-road. Orang minta 5 triliun, saya kasih 10. Iya betul, Iya. betul. Ini kan bukan bidding ya. Dan ini kan bukan duit Anda ya. Iya, dia bilang Itu kayak mana ada presiden seperti saya. Gitu kan? Iya. orang gue bilang pengamen minta 5.000, gue kasih 5 juta, tapi bukan duit gue sendiri. Iya. Itu nggak beres ya. Yang Betul. bener, Orang bro. juga ngeliatnya kayak aneh Bapak. Betul. Sebenarnya kita Pak Prabowo sekarang berapa? 2 tahun ada? Belum nggak nyampe ya? Mungkin. Hampir, kayaknya hampir 2 tahun. 2 Dan tahun dalam ada? periode Ya, tersebut sekitar itulah. pernyataan Iya, akhirnya 2 tahun. banyak 2 banget tahun lah. lebih. Betul. 2 tahun lebih ya? 2 tahun lebih. Ya, pernyataan lucunya banyak banget sih kalau mau dikumpulin sih. Iya, benar. Tapi menurut lo sebagai seorang politisi sepenting apa kemampuan berkomunikasi, Bang? Wajib menurut gua, bahkan sangat krusial. Dia ditugaskan di sebuah posisi yang diniatkan untuk membantu masyarakat. Jadi Yes. kan ada objeknya kan, Menteri Pertanian, Menteri Hukum, Menteri HAM, semua ini bertugas untuk rakyat. Jadi Ya. kan rakyat harus tahu apa yang dia mau lakukan dan Ya. itu membuat dia harus punya kemampuan komunikasi yang baik. Cuman permasalahannya adalah gue menduga sampai dengan sekarang mereka nggak ngerti bahwa mereka punya masalah dalam komunikasi. Itu menurut gue. Oke. Walaupun beberapa sih. Jadi waktu itu kan gue bikin review. Waktu Pak Prabowo di sidang paripurna pidato, Ya. gue nonton tuh semua pidatonya, seluruh pidatonya, terus gue catat, terus gue bahas, gue review dari sudut pandang public speaking dan dari sudut pandang orang yang bayar pajak. Terus gue bikin judulnya Pidato Tidak Paripurna Prabowo. Ya. Terus penulis naskah pidatonya WhatsApp gue. Terima kasih. Saya anggap sebagai koreksi untuk menulis pidato lebih baik lagi. Ya. Terus dalam hati kata gue sebenarnya pidatonya sendiri tuh nggak masalah. Yang masalah tuh ketika pidatonya ditinggal sama Pak Prabowo. Ya. Kan dia awalnya baca prompter tuh. Di sini ada prompter tuh. Ya. Baca. Ketika dia udah mulai tidak baca, nah di situ dia mulai ngaco. Ya. Mulai ngangengong, semua pernyataan itu keluarnya tuh di situ. Nah, jadi sebenarnya permasalahan utamanya itu adalah apakah orang-orang ini tahu bahwa dia tuh harus lebih baik dalam komunikasi. Ya kayak Nani SDN aja, dia nggak ngerti kalau dia cara ngomongnya aneh gitu. Gua ada pertanyaan what if nih. Ini pasti far-fetched ya, tapi nggak apa-apa lah, karena namanya podcast. Lu kalau misalnya ada sebuah sistem, Bang, di mana semua aparatur negara bisa diganti AI dengan keakuratan keputusan yang paripurna. Oke. Jadi misalnya menteri ini dia AI, menteri ini dia AI, menteri ini dia AI, keputusan kerjanya dia nggak perlu komunikasi kan, dia kan kerja aja AI gitu kan. Lebih baik AI saat ini, lebih baik AI atau orang, Bang? Yang mengisi posisi-posisi tersebut gitu. Apakah kita Kayaknya Menteri HAM AI aja deh. Kayaknya sebenarnya enggak, maksudnya bukan apa-apa kena Pak Natalius Pigai. Iya, iya, HAM itu ranah yang saklek dan tidak rumit sebenarnya. Oke. Jadi ya nggak perlu menteri. Biar semua kebijakannya kan jelas, kan kita ngikutin apa namanya? Ada rujukannya konvensinya. ya? Iya, ada rujukannya. Ngikutin aja kayak gitu. Kita tahu apa yang benar, apa yang salah. Dan berangkat Udah. dari situ aja ya. Iya, walaupun ujung-ujungnya pasti akan sebenarnya gue semakin yakin harusnya Menteri HAM itu AI bener.
Karena AI kan kadang-kadang suka merasa dia tahu apa yang terbaik Betul. ketimbang manusia. Ya. Mau itu dari film Close Encounter of the Third Kind, Ya. atau sampai sci-fi sekarang, Ya. termasuk Age of Ultron-nya Avenger. Yes. AI kan selalu ngerasa gue tahu apa yang terbaik untuk umat manusia. Umat manusia soalnya suka saling self sabotage. Nah, permasalahan HAM di Indonesia juga sering disabotase sama manusia sendiri. Jadi biar AI aja yang selesaikan. Lo tahu nggak Bang? Jadi waktu itu ada konten di YouTube, tapi gua nggak tahu seberapa akurat ini ya. Apakah dia bikin konten ini for the sake of content atau memang ini akurat? Jadi dia kumpulin banyak AI besar kayak Gemini, ChatGPT or whatever lah itu, terus dikasih pertanyaan yang secara moral ambigu. Oh, seperti? Kayak misalnya contoh, lu jadi sipir penjara. Dan lo tahu salah satu orang yang ditangkap dimasukin ke penjara ini sebenarnya di framing. Tapi memang dia masuk ke penjara ya karena ya memang dia udah masuk ke penjara. Iya. Satu ketika ada momen di mana orang ini kabur. Iya. Apakah? Lo akan tembak atau enggak? Wih, keren. Jawabannya ChatGPT. Semua jawaban ChatGPT, Gemini segala macam beda-beda. Oh ya? Ada yang lebih praktikal, Iya. ada yang lebih kayak gue cuman serem-serem, tapi jawabannya semua masuk akal, Bang. Jawaban lu apa? Iya. Kalau lu tahu kondisinya kayak gitu. Enggak, ini gue juga menjawab dari perspektif mesin juga ya. Iya, betul. Enggak, maksudnya itu dia. Masalahnya kan pertanyaan kayak gini kan sebenarnya tadi yang benar kata Bang Panji tadi, acuannya nih emang bisa beda kan. Betul. Kalau tadi HAM kan misalnya oke kita udah punya konvensinya nih. Ya udah kita yes. udah punya universal rumusnya lah gitu. Ya. Tapi kalau ini kan sebenarnya pertanyaannya dari awal acuan moralnya mau apa nih gitu kan. Iya benar, Apakah- tergantung prom yang dimasukin sebenarnya. Apakah lo mau bicara soal seberapa hukum itu ditegakkan? Kalau kayak gitu lo harus tembak dong. Ya. Gitu. Karena aturannya apa nih? Aturannya kan misalnya Ya. orang kabur ya bisa ditembak kalau misalnya dia nggak menyerahkan diri kan. Betul. Nah tapi kalau misalnya moral groundnya adalah orang yang nggak bersalah itu harusnya bebas Ya. dan itu yang mau diutamain, ya lo harus bebasin. Iya. Nah cuman kan emang si mesin-mesin ini ya tergantung lo mau pakai moral groundnya yang mana nih gitu kan. Gue malah menduga AI akan cenderung menjawab nembak, sementara manusia akan cenderung menjawab bebaskan. Lu nonton film The Shawshank Redemption gak? Nonton. Oh, gue belum. Gua nonton. Lu nonton? Itu Ya. kan basically sama kan? Betul. Ada orang baik, tapi masuk penjara. Terus dia berusaha untuk bebas. Semua orang yang nonton ikut bahagia ngelihat dia bebas. Ya. Itu kalau misalkan nggak tahu ya, gue nggak tahu jawabannya kan. Coki Gue bilang juga beda-beda. lupa lagi tapi waktu itu gue ada. Silakan dicek Kayaknya aja. tergantung ini sih kalau misalnya si mesinnya itu didesain buat nurut sama aturan, iya emang dia bakal cenderung, ya gue tembak dong, karena kan aturan Betul. mainnya pasti kalau lo kabur dan gak nyerahin diri balik. Ada yang dia bilang dia cuma Gua akan. tembak. Ada yang bilang dia cuma ngasih tembakan peringatan, Tembakan tapi dia nggak peringatan. akan jadi eksekutor. Karena saya dibayar untuk menjaga, bukan jadi eksekutor. ada Nah, yang itu kan itu ada AI sebenarnya jawabnya si kayak gitu. ownernya yang ngedesain. Iya, benar-benar. Lo bertindak Betul. sebagai apa? Moralnya iya. Iya, Ada yang dalam- bilang katanya saya tidak akan melumpuhkan, saya tidak akan membunuh, tapi saya akan melumpuhkan. Kalau nggak salah gitu deh. Tapi intinya memang karena lo bilang tadi AI jadi HAM tuh sebenarnya menarik sih sebenarnya. Tapi tergantung kita mau pakai base moralnya mau pakai apa. Iya. Itu Untuk menarik. saat ini sih ujung-ujungnya gimana prompt. AI kan tools, Betul. gimana yang jagain. Iya kalau kita udah punya kesepakatan universalnya sih Ya. tinggal taruh AI. Cuman kalau dalam konteks tadi kementerian-kementerian kan banyak yang kita nggak punya kesepakatan universalnya. Iya. Kayak misalnya pengentasan kemiskinan gitu kan. Iya. Ini mau kemiskinan di layer mana yang mau diprioritasi. Iya. Itu kan kita nggak punya kesepakatan universal tergantung. Kayaknya kementerian yang bisa tidak Siapa yang mau perlu ada utamain. Ya. diganti AI itu salah satunya juga adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Karena gue bingung, maksud gue ruang perdebatannya apa sih? Udah jelas aja bikin sehat masyarakat. Setiap cabang olahraga ada organisasinya. Ya. Udah aja jalan sendiri-sendiri. Betul. Ya nanti itu silakan didebatkan ke Bang Panji ya. Tadi Kalau ada yang pidato Pak merasa. Prabowo yang lu komentarin pidato apa Bang Barry? Pelantikan bukan? Enggak kan, biasanya kan sidang paripurna MPR itu kan. Oh pas pidato di Iya. MPR ya? Biasanya kan. Sebat terlalu banyak pidatonya Pak Prabowo yang Betul, dia banyak banget. Gua selesai nge-review itu naik, ada lagi pidato baru. Bang, review lagi bang, capek kali gua. Kok kerjaan Pemerhati Panji Prabowo jadi banget pidato kok kayaknya. reviewer Bang Panji. Kayaknya mungkin bisa jadi itu salah satu strategi beliau.
kalau memang saya salah terus, saya bikin capek aja. Sampai saya bikin pernyataan baru capek kejar. Karena gue udah 3 kali Dia bikin belum 2 penilaian tahun, dia. pelantikannya kan Oktober ya? Iya. Berarti belum 2 tahun, Iya, ya? belum 2 tahun. Oktober 2026 baru 2 tahun. Hampir. Berarti baru setahun lebih, tapi sebenarnya udah banyak banget nih ininya ya. Nah, itu- secara koleksi omongan yang menjadi bermasalah. Itu yang paling menarik. Kalau ada satu hal yang gak kebaca sama gue dari Pak Prabowo adalah kesediaan dia untuk membuka dirinya. Coba lu bayangin, kapan terakhir kali lu ketemu presiden ngobrol 3 jam sama orang direkam? Ya. Walaupun ada yang potong-potong. Ya, sure. Tapi gak ada gitu. Jokowi gak pernah kayak gitu. SBY gak pernah kayak gitu. Ya. Terus ada presiden yang mau menyediakan dirinya 3 jam. Dan dia berkali-kali kan. Yang Prabowo menjawabkan ini ada part 2. Part 1-nya ada lagi. Ya. Tahun sebelumnya. Sebelumnya dia juga pernah ketemu sama bukan kepala ya. Redaksi media-media besar. Terus dia adalah presiden pertama yang berpidato di paripurna MPR gitu. Ya. Jadi itu sering banget muncul, sering banget ngomong. Nah, gue nggak tahu tuh kenapa. Tapi namanya kayak AI ya, makin banyak dikasih informasi, makin bagus kesimpulan dia terhadap sebuah isu kan. Ya. Dan makin banyak kita ngeliat omongannya Pak Prabowo, makin kita punya gambaran itu, oh gini orang itu kayak gini, belief systemnya itu kayak gini. Kalau dia cuma nongol setengah jam, nggak susah untuk ngebaca belief systemnya. Ya, Tapi kalau lu ngeliat dia ngomong sama 3 jam, karakter kan muncul. Ya, kita bisa menebak atau bisa menggambar lah kira-kira seperti apa beliau kan. Dari lu membaca itu Bang, lu setuju kalau Pak Prabowo tuh sebenarnya niatnya baik? Maksudnya beliau adalah sebenarnya orang baik yang punya kayak rasa sentimental ke masalah-masalah tertentu. Permasalahan yang lebih di besarnya solve tadi. adalah semua orang atau hampir deh, gue ngomong biar nggak ada yang absolut ya, karena kan nggak ada yang absolut. Hampir semua orang yang kita anggap penjahat itu tidak merasa dirinya penjahat dalam benak mereka. Kebayang nggak maksud gue? Paham. Jadi kayak masuk akal nggak maksud gue? Jadi kayak misalkan Ngerti. bahkan orang yang melakukan bom bunuh diri, Ya. yang di mata kita, ih gila lu, Ya. jahat banget ngelakuin Ya. kayak gitu. Di benak mereka melakukan kebajikan gitu. Ya. Jadi kan terus pertanyaannya adalah Mereka pakai prom apa ya? Iya benar, maksudnya Untuk tanam kayak AI apa yang ada Iya. yang sistem belief sistemnya itu apa? Iya, yes. Nah Pak Prabowo itu, gue sulit untuk menjawab pertanyaan, tapi yang pasti adalah belief sistemnya terasa sekali dan adalah belief system yang sama yang udah dia utarakan di bukunya sejak lama. Artinya keyakinannya itu tidak berubah, tidak bertumbuh kemungkinan. Memang itu aja yang di kepala dia dan itu yang dia pegang terus. Dia pokoknya pedulinya sama ketahanan pangan. Dia ingin, nah tapi dia satu hal yang juga sangat dia self-conflicting. Ntar dia ngomong apa, terus nanti tindakannya apa. Nanti dia menegasi yang ini, habis itu ditegesin di sini. Jadi emang sangat conflicting. Tapi kalau tindakan tuh ada urusan ini nggak Bang menurut lo? Kan orang bilangnya ini sih orang-orang sekitarnya nih yang salah. Ya. Kalau enggak timnya yang salah gitu. Nah, ini mungkin nggak konfliktingnya itu karena itu. Maksudnya Yes. sebenarnya dia mikirnya terus di sini. Cuman pada saat eksekusi kan bukan cuma Pak Prabowo sendiri. Ya. Iya, jadi gue menduga Ya. kasus di YouTube orang nih gue nih. Ya. Gue menduga opini dia tuh terhadap sejumlah isu tergantung terakhir dia ngomong sama siapa. Oke. Kebayang nggak? Dugaan lo ya. Sehingga ketika dia ngomong sama orang lain lagi bisa berubah lagi. Ya. Yang jadi permasalahan adalah orang yang di sekitar dia kan largely ada 3 pihak. Ya. 3 pihak inilah orang terdekatnya dia Ya. dan bisa shifting gitu. Kayak contohnya ya, ini dugaan gue, Ya. dugaan gue saja. Ya. Ingat gak dia kemarin ngomong 10 tambah 6 17? Ya. Itu tuh dia kayak menurut dugaan gue, dia lagi mengutip ulang obrolan sebelumnya. Jadi ada yang ngomong itu, Pak tahu nggak? Ini gini. Oh iya bener juga. Tapi pas dia pengen ngulang, tadi gue ngomong apa ya? Ya, Gimana ya perhitungannya? Pokoknya gue pengen Gimana ya ngomong 8 supaya aja. iya supaya 17. Iya, gue Supaya jadi 17 gitu. Dia tuh jadi iya dia 17 supaya bisa plus 1 jadi 8. Dia Iya. sebenarnya suka angka 8 kan. Iya. Kesukaan dia terhadap angka 8 tuh agak nggak logis lah. Ya. Termasuk dia nurunin biaya platform Gojek kan 8%. Betul. 8%. Karena dia suka angka 8 katanya. Konon aslinya aslinya di naskahnya nggak segitu angkanya.
Ya, ada rumor. Rumornya seperti itu kan. Iya. Coki tahu ini. Iya, iya. Rumornya itu seperti itu. Jadi angka yang harusnya dia baca itu bukan itu. Iya. Tapi saya kayaknya mau ngomong 8. 8 angka yang bagus. Bapak lagi jadi astrolog atau Wow, oke. Tapi nilai-nilai core-nya nggak pernah berubah. Dia intinya pengen Indonesia yang mandiri, nggak terlalu bergantung sama asing. Dari sejumlah pidatonya itu dia selalu ngomong bahwa luar tuh nggak jelas banget, dan nggak jelasnya tuh ngefek ke kita yang jauh sebenarnya. Sehingga kita akan coba melepas kebergantungan kita sama luar untuk melakukan ketahanan pangan. Makanya semuanya tuh dia usahain sendiri. Pokoknya makan ada, semua kebutuhan rakyat ada, semuanya mandiri gitu. Ya. Nah itu maksud gue, berarti kan kalau kita ngelihat itu, bagian itu ya, bahwa gue pengen negara gue mandiri, gue pengen negara gue punya ketahanan pangan, itu kan bisa dibilang baik ya. Maksudnya kita semua bakal setuju lah ya bahwa itu adalah sesuatu yang baik kalau kita punya ketahanan pangan, kita punya kekuatan proteksi yang cukup dari perang dan lain sebagainya. Kemandirian apalagi kan dari Berarti lu ngeliatnya emang maksudnya Pak Prabowo kalau secara pemikiran dan value sistemnya tuh Tidak spesial. iya, tidak spesial ya. Tidak Itu spesial menurut gue. Karena banyak memang yang juga berpikir banyak yang seperti kayak itu. gitu. Oh, itu bare minimum menurut Iya, lo? biasa aja. Oh. Biasa aja. Lagian menurut gua ya. Tapi kalau yang segitunya banget emang soalnya kayaknya yang lain justru Iya, iya, ekstrimannya tuh karena dia segitunya nggak sih Bang? Maksudnya kayaknya kalau yang lain gue ngeliat nggak secara spesifik gue pengen fokus banget di sini gitu loh. Gue pengen banget semua orang bisa makan gitu kayak. Justru itu kan nobody is doing this program kan gitu. Oh iya, tapi gue ngerti maksud lo kan. Tapi enggak kan, maksudnya kan ambil contoh nih MBG. Di mana-mana juga banyak MBG, di Jepang ada MBG, Nggak, maksudnya di di Amerika. track record Indonesia. Nah iya, di Indonesia memang harusnya diadain. Cuman kan tiap presiden kan punya prioritas masing-masing. Dan prioritas presiden tuh sangat bergantung sama kondisi bangsanya kan. Kayak ambil contoh waktu waktu Pak SBY, isunya tuh kan stabilitas ekonomi. Jadi buat dia adalah secara makro ekonomi beres. Udah itu doang aja. Belum waktunya untuk dia ngomongin MBG karena belum bisa untuk ngomongin MBG. Step by step lah. Waktu Jokowi masuk, oke ini gara-gara SBY secara makro kita oke, kita infrastruktur. Makanya fokusnya infrastruktur mulu, jembatan ya, segala macam, bandara. Walaupun pada akhirnya banyak yang terbengkalai. Lewat dari situ dia bilang oke, ekonomi udah relatif lebih stabil. Tutup mata aja 5%. Terus infrastruktur udah dibangun sama Jokowi. Ya gue kebangun manusia. Mulailah tuh MBG dan segala macam. Jadi menurut gue kalau Prabowo menjabat di RSB, dia mungkin nggak melahirkan MBG. Oh jadi bukan gara-gara yang tadi. Karena gini Bang, gue justru ngelihatnya pemikiran lo tentang Pak Prabowo tadi, bahwa dia tuh termasuk yang justru pemikirannya dalam 30 tahun nggak berubah. Iya. Justru itu yang menurut gue jadi membuat bisa jadi dia mau di era manapun dia naik. Begitu aja. Iya, militeri Mungkin juga. dan pangan yang bakal jadi, maksudnya karena justru karena yang tadi Bang Panji bilang, cara dia melihat sesuatu, kalau kita ngeliat semua track record omongan dia itu sama aja, konsisten. iya nggak ada perubahan. Dan gue tuh ngeliat kayak almost like tau gak kalau di Amerika tuh ada veteran yang kena PTSD gitu, yang dia tuh dia hidup di New York tapi dia tuh rasanya bukan di New York, dia rasanya kayak di masih tempat terakhir kali dia battle. di Sudan atau di mana. Betul. Iya. Ada nuansa kayak gitu gak sih Bang? Iya. Kayak jadi nggak kayak lagi di Cold War terus nih kita. Iya. Iya. Nggak tahu. Padahal nggak tahu karena sebenarnya dulu gue ngetawain dia, ini orang parno bakal ada perang mulu dah. Tapi sekarang kan pas kita lihat kan emang ada perang sih. Iya benar. Iya. Kalau ada perang iya. Cuman the whole infrastrukturnya juga bukan cuma soal perang, tapi gimana dia mendekati semua isu yang lain juga. Iya, jadi frame-nya sama terus kan. Cuma nggak tahu juga kalau misalnya ternyata emang cycle dunianya bakal balik ke situ ya. Betul. Apa jangan-jangan memang strategi beliau adalah, kita bingung kan, Sun Tzu bilang kan kalau lo tahu diri lo udah setengah menuju kemenangan kan. Iya. Mungkin dia balik kali ke musuh-musuhnya. Kalau musuh saya tidak tahu saya seperti apa, mereka tidak akan sampai ke setengah kemenangan untuk mereka tidak akan menang karena mereka tidak bisa tebak saya. Gimana Bang menurut lo itu bener? Mungkin aja. Strategi nggak itu supaya nggak bisa Ya nggak ditebak? tahu ya. Ini kan gue cuman dari seorang komedian ngelihatnya gitu doang. Karena memang susah. Kita bisa berasumsi apapun sih sebenarnya. Tahu ya, gue menurut gue Pak Prabowo tuh yang gue kagetkan itu adalah bukan prinsip-prinsip dia, karena prinsip-prinsip dia udah ketahuan. Iya. Yang gue kagetkan itu adalah betapa dia tidak setegas yang kita
duga gitu. Kita pikir Contohnya apa Bang di mana dia nggak tegas? Karena Oke, kan orang justru bilangnya tegas nih, dicopot nih kepala bagian nih koruptor. Dia kan lumayan Bang. ruthless. Katanya Soal-soal ya menurut narasi Iya. yang beredar. menurut gua salah satu bentuk ketidaktegasannya adalah naruh orang nggak kompeten di BGN. Gini deh, menurut ini salah satu ciri-ciri Pak Prabowo. Ya. Dia itu sangat hobi bagi-bagi. Semua dikasih, termasuk terakhir siapa yang dari Partai Buruh? Oh ya, sampai Said. Yang Said Iqbal. Iya. Ya, Said Iqbal. Ya. Karena ada masuk juga tuh. Ya. Kan sebenarnya kan cuma ada 2 kan. Ya. Yang satu udah masuk duluan di Hari Buruh, yang satu masuk belakangan menjelang demo. Ya. Sampai antara ngasih jabatan baru atau utak-atik jabatan yang lama, tapi dia seneng banget bagi-bagi. Ya. Termasuk orang-orang yang terkenal ada di seberangnya dibagi-bagi. Ya. Termasuk dibagi-bagi di bagian yang menurut gua krusial banget untuk dia. BGN atau MBG itu kan program nomor 1. Babynya dia itu. Iya. Ya. Program nomor 1, babynya dia, yang paling dia amati, yang paling dia lihat, yang paling sering dia katakan, yang paling nggak boleh berantakan. Ya. Tapi malah dikasih orang yang nggak kompeten. Dadan Hindayana itu kan orang selalu ngomong ahli serangga, tapi kan Ya. sebenarnya kan nggak sih ahli serangga, Iya bukan. ahli hama, Hama, sebenarnya. ahli hama. Ahli hama. Nah, Tapi kalau ahli hama masih nyambung nggak ya? Maksudnya supaya Nah. pangan kita nggak digerogotin Ya, hama. Betul. Awalnya, tapi beliau tidak yang ada- jadi hama malah. waduh. Karena kan udah diduga kuat. Waduh. Diduga kuat kan dia. Iya. Tapi nanti hasil pengadilan bisa membuktikan kalau dia nggak salah ya nggak salah. Iya. Dulu waktu awal-awal BGN berdiri, di spinnya kayak gitu. Ya kan makanan bergizi nasional pasti ada hubungannya dengan pangan Ya, dan ada sure. hubungannya dengan ketahanan pangannya. Betul. Tapi lama-lama eksekusinya kan ternyata enggak kan. Artinya MBG tuh nggak nge-influence pertanian. Ya. Iya betul. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya. Soalnya gue belum pernah lihat ada petani cabai bikin iklan. Terima kasih MBG. Belum ada. Nggak ada. Sejauh ini belum ada ya. Saya belum lihat. Nggak ada. Faktor terbesar dari MBG itu adalah gizi pada makanan yang mau dibagikan. Itu bukan ranahnya dia. Betul. Kecuali dia mau ngasih makan hama dan serangga, nah gizinya boleh deh tuh dia yang pikirin. Tapi dia tuh nggak ngerti. Kecuali MG ya. Maksudnya kalau MBG ada bergizinya ini Iya, yang betul. harus tanggung jawabin. Betul. Iya. Kalau makan gratis aja mungkin nggak Iya. penting lagi. Iya, Betul. Keahlian di bidang Iya. Betul. Itu pun tetap dibutuhkan kemampuan pengorganisasian dia. Betul. Ya. Gue pernah ngobrol di tempatnya dia. Gue Iya. cerita bahwa Pak Prabowo itu kenal Dadan Hindayana itu gara-gara tanamannya penyakitan. Betul. Pak Prabowo itu tanamannya sakit. Itu lucu sih. Dokternya tuh Dadan Hindayana. Betul. Karena Dadan Hindayana itu ahli hama. Jadi dia ngelihat tanaman, hamanya kan serangga. Hamanya diberesin sehingga tanamannya sehat. Ya. Senang nih dia nih. Masuklah Dadan Hindayana dalam tim perumusan program ketahanan pangan. Oke. Kita nggak tahu nih track record dia dalam mengelola, dalam pengorganisasian. Tiba-tiba dikasih jabatan nomor 1 untuk sebuah program yang sangat butuh kemampuan pengorganisasian. Jadi sekarang gini, lu peduli banget sama programnya, tapi kok lu kasih orang yang nggak kompeten, bahkan sekarang yang naik juga nggak kompeten, orang wartawan. Betul. Tapi Bang, gue mau nanya deh Bang, kalau dari gue pengen tanya. Sembarangan banget gitu bagi-bagi. Bu Nani itu tapi pertama terkenal di kasusnya Bu Ratna bukan sih? Salah Salah satunya Oh, iya. katanya. Tapi kan to be fair pada saat itu semuanya juga ketipu ya. Iya pada saat itu kan semuanya juga Kecuali ketipu. perempuan-perempuan yang tahu operasi plastik kayak apa betul ya. Jadi- Tuh, itu bukan digebugin itu. Saya Iya. juga gitu bulan lalu. Betul. Tapi gue mau nanya deh Bang sama lu. Kalau menurut seorang Panji Pragiwaksono dalam praktek konkretnya dalam berpolitik, bagi-bagi itu salah atau enggak? Bagi-bagi itu adalah konsekuensi. Tapi gue percaya lu bisa pilih pos-pos yang akan lu bagi-bagi. Ada beberapa pos yang profesional. Oke. Jangan semuanya. Ya, jadi berarti harus ya, gue ngerti maksud. Kan kemarin di Totpol juga. Hatib Basri diwawancara. Dia bilang era Soeharto tuh korupsinya parah banget. Cuman A, korupsinya berporos sama satu keluarga dan kroninya, dan B, mereka cukup punya kesadaran untuk ngasih pos-pos penting tuh orang profesional karena Ya. dia punya Berat lah ya. kepentingan ekonominya numbuh. Yes. Kalau isinya orang nggak kompeten, ekonominya eranya dia kan nggak numbuh. Ya.
Kalau ekonominya numbuh, everybody happy, termasuk Sure. korupsinya. Dari cuman duit segini dikorupsi, jadi duit segini untuk dikorupsi, kan berdampak ke dia juga kan. Iya. Nah, kalau menurut Hati Basri yang sekarang sembarangan, pos-pos yang krusial dikasih sama pos-pos bagi-bagi. Emang kalau dilihat dari across the board itu emang anjir ini bagi-baginya ekstrim banget gitu. Kayaknya bukan out of nggak tegas tapi ya bang, maksudnya Ya. kalau tadi bapaknya Ya. sempat bilang dia memang ternyata nggak setegas itu. terjebak situasi nggak sih bang? Sama kayaknya emang lebih ke ya kompetensi dalam memilih itu sih yang mungkin nggak bagus ya, Ya, maksudnya memilih orang ya. untuk oh nih orang bisa nih harusnya running ini atau enggak Ya. gitu, untuk menjudge ini lu bisa nggak sih mengerjakan ini gitu. Ya, gue cuma menduga, gue menduga dia akan bilang, oke, gue akan jadi presiden, gue firm 70% boleh nih pos, tapi 30% ini gue jagain. Tegas di situnya gitu loh. Oke. Gue tegas bilang, pos ini gue nggak mau diisi sama titipan, pos ini gue nggak mau, ini nggak mau, ini nggak mau. Gue tegas di situ. Krusial itu ya. Iya, itu kan yang bentuk krusial. ketegasan Iya, juga. iya, kan. iya. Tapi kan kalau ternyata ujung-ujungnya bagi-bagi juga, kita ya Allah kita ngelihat jajaran menteri dan wamen dan kepala badan, terus kita jajarin. Di dalam ingatan kita masih lekat orang-orang ini pakai baju biru muda Ya. zaman kampanye dulu. Banyak banget di situ. Tapi Kayaknya- berarti menurut lo kalau misalnya mayoritas nggak pakai baju biru muda itu bisa salah satu indikator bahwa sehat. Ya realistically iya, kalau yang nggak pakai baju, para pemudi berbaju biru muda itu tidak tidak mengisi pos-pos penting. Tapi Kayak- kalau pas kebetulan dia kompeten gimana bang? Dan kebetulan memang juga dia ada di satu tim kampanye yang sama gitu. Ya kalau kompeten ya nggak masalah. Tapi sekarang Faktanya ya, kita tidak contoh bisa. aja Wamen Naker. Siapa namanya yang sekarang ditangkap? Ebenezer, ya Ebenezer, Iya. beliau lah, Immanuel Ebenezer kalau gua nggak salah ya. Iya. Bener-bener. Terus gua bahkan mempertanyakan Giring di Wamen Bud. Iya. Ya kan? Dan ada banyak, ya termasuk BGN. BGN tuh krusial banget, tapi kompetensinya nggak ada gitu. Terus dibela lagi kan, nggak perlu ngerti gizi untuk jalanin badan gizi nasional. Ya tadi gue baru mau nanya itu. Iya, Itu gimana, betul. Bang? Ya harus lah. Gua Karena ada bergizinya. Nah, Gini tapi deh. kalau kan ada yang bilang itu kan yang dibutuhin eksekusinya lebih ke manajemen. Oke. Kalau itu argumennya. Perusahaan gue namanya Comika. Perusahaan Comika adalah perusahaan stand up comedy. Ya sure. Apakah bisa perusahaan stand up comedy dijalankan sama non stand up comedian? Bisa. Ya. Bisa. Bisnis ujung-ujungnya top line bottom line. Ya. Bisnis ujung-ujungnya duit yang masuk lebih banyak daripada duit yang keluar. Betul. Tapi apakah akan lebih baik kalau yang mengepalai Comika Panji Pragiwaksono? Bukan cuma dia stand up comedian, dia insider di industrinya, Ya. dia punya reputasi, dia kenal semua stakeholdernya, bahkan dia juga seorang founder, di mana Ya. strategis juga. Ya. Apakah akan lebih baik? Jauh lebih baik lah daripada orang yang bukan stand up comedian. Bisa, tapi jauh lebih baik. Sekarang kita tanya, MBG ini penting nggak untuk Prabowo? Sangat Kalau emang penting, kalau sangat penting, apakah dia bisa dipegang sama orang yang ngerti gizi? Bisa. Tapi kalau emang penting, yang lu taruh yang ngerti gizi, kan gitu kan? Ya udah gitu aja. Ya. Itu kayak di tech companies tuh gue ngeliat pada akhirnya selalu lebih bagus kalau di dalam jajaran foundersnya ada orang technya. Betul. Iya, Ada betul. engineersnya secara Iya, langsung. betul. Karena yang paling susah itu adalah melakukan judgement terhadap produknya kan. Iya. Misalnya kalau dalam konteks tech founder tadi, lu bukan engineer nih, lu dikasih sama vendor engineering, ini desainnya kayak gini. Nah lu nggak bisa ngejudge itu. Betul. Dalam konteks BGN, benar argumennya adalah, loh iya gue tahu eksekusi tasknya yang dibutuhin adalah manajemen. Tapi yang bisa ngejudge quality dari akhirnya program yang dikeluarin ini siapa? Iya. Harusnya kan yang pucuk tertingginya yang paham dong. Betul. Dalam konteks ini ya tadi gizi. bener. Iya, betul. Jadi nggak bisa cuman dalam kerangka bahwa ya nggak butuh kepala BGN ngerti gizi karena Betul. kerjanya manajemen. Dan akhirnya sekarang kita jadi bertanya-tanya, apakah benar MBG itu penting untuk Prabowo? Karena track record orang-orang yang ditunjuk untuk mengepalai program yang katanya babynya beliau juga Nggak serius. nggak serius. Kita jadi bertanya-tanya, lu ngomongin MBG mulu, ini tuh program mercusuar aja atau emang lu peduli? Karena kalau lu emang peduli nggak kelihatan dari keputusan-keputusan lu gitu. Tapi kalau misalnya nih Bang, ini kan gue berandai-andai ya. Kalau misalnya dibalik kayak Pak Prabowo bilang, oke deh, saya akan mencoba, gue nggak tahu bahasanya apa ya. Gue lagi memilih bahasa yang tepat nih. Saya akan mencoba memilih orang yang kompeten. Ada nggak dari kalian semua yang mau volunteer? Ini coba kita adu kompetensi. Menurut lo, yang mau willing untuk ngisi posisi itu ada nggak?
Menurut gua Ngerti kan maksud gua? Iya, Iya. 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 Semuanya itu tuh kayak mesin dengan roda gigi. Iya. Terus Iya. ada roda gigi yang bolong, terus mau nggak lo masuk, semua orang akan menilai sekitarnya juga. Iya. Nggak semudah itu. Itu bunuh diri karir ya. Kalau perusak satu CV. orang doang Ya, masuk. sekarang kesempatan itu diberikan sama orang yang ngerti gizi. Ya. Terus dia mau masuk, Ya. mau ngasih influence. Terus dia juga ngelihat yang terjadi sama Tom Lembong, Niko Wijaya, Nadiem Makarim, Rifa Siahaan. Terus dia berpikir, ya Allah nanti gue masuk kasus juga gue kayak orang-orang ini. Buat apa? Mundur. Gue tadi ketawa karena gue ingat Anda kan bajunya biru muda juga. Betul. Makanya kan saya di luar aja. Saya bukan di luar, saya nggak di dalam pemerintahan, saya di teras pemerintahan. Anjay. Jadi Di teras. Jadi saya nggak di luar, saya nggak di dalam, tapi di teras. Jadi kalau ada apa-apa, halo Pak, halo Dok. Tapi kalau di situ ada apa-apa, Pak pergi dulu ya. Oke, gue bisa keluar. Teras ya. Di teras. Iya, inilah definisi sesungguhnya dari pejabat teras. Pejabat teras. Itu tapi jadi argumen kali ya, gara-gara ya ini gimana orang kompetennya pada nggak mau ngisi. Itu jadi argumen kenapa akhirnya Tapi gue mengisi paham juga ada dengan- ketakutan juga pada akhirnya kan. Pada saat Iya. kayak gini kan orang yang kompeten juga kayak aduh gue takut juga nih. Ya, Iya, makanya. maksudnya jauh-jauh kemarin siapa yang ditawarin? Yang Chef apaan? yang ditawarin. Oh, Chef Arnold. Oh, Chef Arnold. Iya, bener, iya, bener, iya, bener, iya. bener. Kan sempat ditawarin. Kan? Iya, benar. Mungkin sempat iya pas dilihat dari dalam. Iya. Terlalu ini sih nggak cukup nih 5 tahun periode jabatan bener Iya, ini iya. nih. Itu tuh kayak ini bola liar lagi nih. Tapi Bismillahirrahmanirrahim aja. Iya. Itu kayak Garuda Indonesia. Siapapun yang masuk jadi CEO nggak berhasil ngerapiin Garuda Indonesia karena pas masuk ke dalam wow mundur deh. Benar, benar. Antara dipecat atau kenapa Betul. PLN itu. nggak tahu gue kalau PLN unfamiliar. Gue familiar sama Ya. lebih tepatnya saya lebih sering dengar desas-desus terkait Garuda Indonesia yang mana sangat disayangkan karena itu maskapai kesayangan saya. Iya, Hanya iya. Garuda Indonesia maskapai yang pramugarinya ngerti ketika dia bilang saya masuk angin ada obatnya. Cuman Garuda Indonesia. Betul. Yang lainnya nggak ngerti apaan coba. Cuman Indonesia doang. Lu Dan mau naik kemungkinan apa? delaynya jarang tuh cuman Garuda sebenarnya. Garuda juga emang enak banget sih, bagus banget sih. Ini Ya, ya, itu sangat kan disayangkan flagshipnya kalau kita. nggak sangat disayangkan kalau nggak untung. Bang Panji, lu ngelihat Pak Prabowo tuh sebagai presiden paling genuine nggak yang ada di dunia? Gue ganti istilahnya otentik. Oke. Itu bisa dua-duanya ada sih Bang. Otentik itu kan berarti dia punya karakter dia Iya. sendiri. Iya. Genuine itu dia ngeluarin itu di dalam semua presentasi dirinya. Jadi Nah. dia nggak ada showmanshipnya. Nah, gue mau ngomong iya, genuine itu kan nyata kan? Yes. AA ya BB gitu. Iya. Cuma masalahnya dia kontradiktif kan? Kontradiktifnya itu emang dia kontradiktif beneran gimana Bang? Ah, Ya dia nggak berusaha. Jadi yang untuk- genuine yang mana? Ambil contoh. ya. Sampai sekarang rakyat Indonesia ini lagi seneng banget ngekutip omongan dia tahun 2014, Ya. 2016 di Twitter. Ya ditabrakin ngomongin soal dulu, sekarang dia ngomong dolar lemah tuh bukan apa-apa, tapi dulu dia bilang cara termudah untuk merusak sebuah bangsa adalah dengan melemahkan mata uangnya. Iya. Terus pernyataan dia soal korupsi itu Ya. semuanya kan bertabrakan. Jadi Iya, tapi yang lu- genuine yang mana Nah nih? itu dia Bang, maksud gue mikirnya justru yang tadi lu bilang dari awal, kontradiksinya itu memang ya emang dia genuinely Contradictive. contradictory. Iya. Emang Contradictory. punya pemikiran ini kayak tadi lu bilang, misalnya dia habis ngomong sama ini berubah kan. Iya. Tapi dia genuinely emang berubah. Kalau emang iya sih berarti gue sepakat. Dia emang sangat genuine. Pelin-pelan. Iya sih. Tapi Zodiaknya mungkin apa sih Pak Prabowo ini kalau boleh tahu? sorry, maaf. Zodiaknya. Zodiaknya. Wah, saya kurang tahu. Coba bisa dibantu dicari teman-teman di sosial media. Kayak Pak Prabowo. Coba langsung dicari aja. Siapa tahu itu. bercanda-bercandaan aja. Tadi Iya. gue mau balikin ke topik lu yang di awal banget itu Bang. Ya. Gue justru pengen nanya kayak menurut lu apakah pejabat itu lebih bagus memang punya banyak showmanship-nya gitu ya. Jadi PR trainingnya emang canggih gitu kan. Atau? Sehingga ngomongnya itu ya udah semuanya udah well Ya. filtered dan inilah udah Ya. proper banget. Atau justru sebenarnya emang lebih bagus pejabat genuine aja. Jadi kita juga nggak perlu mikir jauh-jauh untuk tahu dia orangnya kayak gimana kayak tadi lu bilang. Kita Ya. langsung tahu dia orangnya kayak gini. Ya. Kalau gue percaya harusnya omongannya ditata. Tidak genuine. Menurut gue itu konsekuensi logis dari seorang
pejabat. Oke. Makin ke atas, makin harus berhati-hati ketika ngomong, nggak bisa terlalu genuine. Menurut gua mungkin pejabat kita harus banyak belajar dari call center ya. Karena call center itu kan dia tahu caranya berbicara, walaupun itu bukan salah dia tapi salah sistem kan. Iya. Dia bisa meredam kemarahan customer. Iya. Pada saat misalnya kita mau komplain nih, ini gue pesen tiket gini kok ini nggak keluar. Oke pak, maaf, mungkin ini kesalahan dari kami, bisa kami lihat sistem, apa yang bisa kami lakukan, tunggu, abis itu ditunggu dulu ya, cek terus ada lagu neno. Pas kita bilang customer anjing gitu. Iya mendingan kayak gitu betul. Harus kayak customer service. Wajahnya tuh wajah yang bener, yang proper, omongannya yang bener, yang proper. Di belakangnya mau kayak gimana itu beda urusan lah. Iya betul, karena ya menurut gua nggak bisa kerja is one thing, tapi nggak bisa ngomong kita hanya akan memperparah sih. Karena trust menurut gua seperempatnya bisa dimenangin kalau lu tahu caranya berbicara sih, kan menurut Kalau gua. gue malah lebih dari setengah. Lebih dari setengah. Iya. Gue malah bisa bilang mungkin 90% lebih. Trust itu dibangun bukan dari action. Exactly. Iya. Dari omongan. Dari omongan dan justru dari seberapa gue bisa ngerasa lu trustworthy, Ngerasa itu kunci. Artinya itu bukan gue ngelihat evidence-nya lu track record ngapain, enggak sih. Oke. Nah, susah untuk trustworthy sama orang yang genuinely contradictory. Karena ternyata Pak Prabowo Libra. Oh, Libra beneran? Libra. Oh. Libra ternyata jawabannya. Harusnya balance sih, itu tergantung lo mengambil kacamata mana ya. Lo bisa dibilang pelin-pelan, atau bisa dibilang balance gitu. Iya. Ya kalau kita melihat dari kacamata, maksudnya untuk melihat bagaimana masyarakat umum supaya society itu bisa dengan baik bekerja sama dengan pemerintah, benar penting banget untuk komunikasinya lebih tertata dan lebih ada playbooknya lah. Karena gue tuh selalu bilang bahwa kalau mau Indonesia maju, kaki kanan tuh pemerintah, kaki kiri tuh rakyat. Ya. Kalau rakyatnya berharap kaki kanan doang yang jalan, kan terseok-seok. Betul. Terus kalau pemerintahnya nggak gerak dan rakyatnya gerak, tetap terseok-seok. Jadi pada akhirnya kan kaki kanan kaki kiri mesti kerja bareng gitu. Ya. Nah, berarti kan harus ada kolaborasi. Apa sih jembatan kolaborasi kalau bukan komunikasi? Kalau gue nggak bisa ngomong sama lo atau omongan gue nggak dimengerti, mana mungkin lo mau kolaborasi sama gue? Oke. Itulah kenapa komunikasi jadi penting. Bang, lu mau nanya? Oke, gue mau nanya deh bang. Lo ini kan dikenal banyak orang sebagai komedian lah. Tapi kalau lo nih ngerasa komedi lo untuk kemajuan atau kemajuan lo untuk komedi? Kemajuan gue untuk komedi. Enggak, maksudnya komedi lo untuk bisa menyumbang pada kemajuan negara. Kemajuan peradaban lah. Peradaban. Konteksnya kalau kita skopnya lebih kecil ya Indonesia lah gitu. Atau ya komedi for the sake of comedy itself gitu. Nggak ada, gue kan orang selalu, jadi gara-gara Mensrea masuk Netflix, hampir semua orang, jadi mungkin kayaknya nggak tahu gue frame ya. Waktu Mensrea muncul ke Netflix, itu tuh kayak ada banyak banget orang baru nonton stand up untuk pertama kali. Iya. Padahal kami nyebutnya ledakan ketiga. Ledakan pertama tuh waktu 2011. Ya. Ledakan kedua tuh waktu stand up masuk Indosiar. Ya. Ketika masuk ke ranah luas. Kita pikir udah selesai, kami pikir udah selesai. Ternyata pas masuk Netflix tuh kayak ada gelombang baru. Nah terus banyak orang berpikir stand up comedian itu harus politis. Terus gue bilang gimana keresahan. Kebetulan gua itu di usia seperti gue ini, resah gue tuh di sekitar sosial politik, makanya pembahasannya itu. Ya. Tapi apakah gue melakukan itu untuk memajukan bangsa? Enggak. Kalau Mensrea didesain untuk memajukan bangsa, nggak ada materi stand up terapis anjing yang sangat tolol itu. Ya, akan ada inventory. Iya, gue ngerti maksudnya. Iya, sehingga emang gue senang ngomongin itu. Ya. Dan menurut gue itu lucu. Tapi bukan tugas pelawak untuk memajukan bangsa. Ya, tapi gimana tentang tanggapan lo sama pada akhirnya banyak yang naruh harapan di komedian? Lo sadar gak sih itu bang? Banyak banget yang naruh harapan di komedian untuk kayak tanda kutip menjadi corong. Sebenarnya lebih tepatnya masyarakat banyak menaruh harapan pada orang terkenal. Ya. Kebetulan kita komedian. Yes. Dan ketika kita dititipkan, oh lu nih nitip ke gue karena gue pelawak ya. Padahal enggak. Kan materi stand up-nya Dave Chappelle yang ngomong ketika lagi tsunami, yang ditanya Jarul gitu. Ngapain nanya? Ada tsunami terjadi, mari kita tanya pendapat Jarul. Ngapain nanya pendapat Jarul? Jadi emang di Indonesia, di Amerika pun yang terkenal, yang diharapkan. Oke. Kadang-kadang komedian tapi penyanyi juga. Jadi betul.
Ya menurut gue harapannya ditempatkan pada pihak yang salah lebih karena antara mereka nggak percaya sama politisinya Ya. atau nggak kenal sama politisinya. Yang mereka kenal adalah ya seniman. Itulah kenapa gue masih suka gue kasihan sama Iwan Fals. Sampai sekarang orang bilang Iwan Fals diam aja. Turun dong ke jalan. Wah, anjing ini umurnya udah 70. Dia tuh udah lewat, bongkar tuh udah lewat. Sekarang tuh aku lelaki tak mungkin. Dia sudah melakukan bagiannya. Udah lewat. Dia udah melakukan bagiannya. Sekarang lo kalau mau berharap tuh Hindia, tuh Betul. Baskara gitu loh. Berharap sama Iwan Fals. Udah kali. Betul. Capek Nanti dong. dia nggak pensiun loh. Dia juga Iya. pengen melakukan hal-hal tertentu. Cuman pengen ngopi aja dia itu sekarang. Udah Oke, santai aja. satu lagi yang sangat identik sama Bang Panji ini adalah orang yang gua nggak tahu seberapa akurat title ini disematkan ke lu, silakan dijawab Bang ya. Lu ini sebagai orang yang menjual mimpi. Anjay. Iya kan, karena kan lu di banyak diskusi-diskusi atau bahkan selalu menyelipkan di materi-materi stand up lo atau enggak pas di akhir setiap spesial lo kejar mimpi, whatever gitu. Dan itu faktanya banyak menggugah banyak orang ke hal yang baik dan hal yang buruk. Nah, Gue potong dikit. Gue sampai sekarang masih suka kesel ketika gue tuh sama orang, Bang Panji, saya pindah ke Amerika gara-gara Bang Panji. Ah, anjing kenapa jadi gara-gara? Saya terinspirasi. oke. Gue tuh sering banget sama orang kayak gitu. Gue bilang, kenapa jadi salah gue? Keputusan hidup lu jadi salah gue. Mungkin ini pertanyaan kan dia juga bisa bantu nanti tanya lagi. Pertanyaannya adalah gue pengen nanya sesuatu yang mungkin udah pernah ditanyain, tapi gue mau tanya sekali lagi. Lu ada tips nggak buat temen-temen bahwa enough is enough dalam konteks mengejar mimpi? Di momen apa kita harus sadar bahwa oh iya makanya namanya mimpi. Dan di momen apa kita masih harus push gitu. Nah, Karena kayaknya kalau datang dari lu lebih valid, Bang. nah ini datang dari gue ya. Gue mau bilang gini. Ya. Pertanyaannya Coki kan sampai kapan kita mesti mengejar mimpi? Yes. Seakan-akan pertanyaan itu mengindikasi bahwa dia tuh belum nyampe-nyampe di mimpinya. Ya. Nah, gue punya penawaran baru. Ah, menarik. Jangan-jangan dia tuh sebenarnya udah nyampe di mimpinya, cuman bentuknya nggak kayak yang dia bayangkan. Kebayang nggak? Iya, ngerti gua. Ambil contoh paling sederhana aja deh. Seumur hidup gua semenjak gua jadi stand up comedian, gua tuh pengen jadi stand up comedian di New York. Itu yang gue pengen. Ya. Dan gue punya bayangan yang sangat spesifik soal menjadi stand up comedian di New York seperti apa. Terus suatu hari gue habis show 2 kali dalam satu malam, terus pulang jam 12:30 menuju rumah gue. Rumah gue jauh lah dari kota, sekitar 1,5 jam. Gue jemputnya Pamulangnya New York. Pemulangnya lu. Kan jauh banget soalnya rumah Iya, gue. New York dalam lah. Sorry, New York luar. Iya. New York luar. Terus di kereta gue baru sadar bahwa gue tuh sudah menjalani dream come true. Cuman aja bentuknya nggak seperti yang gue pikirkan. I Dulu see. gue pikir gue akan dapat pass di comedy club seperti Sure. Comedy Cellar, terus jadi terkenal dan segala macamnya. Padahal kalau cita-cita lo jadi stand up comedian di New York, ya begini. Kebanyakan stand up comedian di New York, Ya. ya hidup lo kayak gitu, hidupnya kayak lo itu. Gitu. Nah, gue merasa banyak orang berpikir kok mimpi gue nggak nyampe-nyampe ya. Padahal udah, cuman bentuknya nggak seperti yang lu bayangkan aja. Makanya gue selalu mengulang-ulang anekdot yang dikeluarkan di film Soul, film Pixar. Ya. Gue nonton, Nonton. suka Nonton, banget. itu bagus banget film. Itu kan ada, nih gue cerita untuk yang nggak nonton ya. Itu ada si guru musik yang Ya. pengen banget jadi jazz musician. Ya. Pas udah jadi jazz musician, kok masih gampang ya. Terus si musisi legendnya bilang, Ya. ada cerita, ada seekor ikan muda berenang-berenang tuh. Terus dia nyamperin ikan dewasa. Permisi ikan dewasa, saya mau ke samudra dong gitu. Samudra maksudnya gimana? Saya pengen ke samudra, tolong arahin ke samudra. Terus kata Yeah. si ikan dewasa, lah ini samudra. Terus ikan kecil bilang, lah ini mah laut. Ini mah air kata dia. Oh, iya, Kebayang iya, nggak? Jadi iya. dia tuh nggak sadar bahwa dia udah nyampe di his dream come true atau her dream come true karena dia punya bayangan yang sangat spesifik. Padahal kalau misalnya kita bongkar bayangan itu, jangan-jangan lu udah nyampe. Artinya kalau ditanya sampai kapan lu mesti ngejar mimpi, gua tanya balik, mimpi lu harus gitu nggak bentuknya? Karena jangan-jangan udah. Apa yang bikin orang punya ketidakmampuan untuk bisa memahami bahwa sebenarnya dia sudah nyampe di mimpinya? Lu ngerti kan maksudnya? Iya, Tadi kan itu ekspektasinya. kan iya. Kenapa ada orang yang bisa mengerti, ada orang yang nggak bisa mengerti, Bang?
Itu masalahnya di mana? Lo paham kan maksud gue? Ya menurut gue menduga, tapi gue nggak bisa ngomong untuk bangsa lain. Gue menduga Indonesia tuh bangsa yang visual banget. Kita tuh lompat loh. Bangsa lain tuh lewat era cetak lama banget. Habis itu era radio lama banget. Baru era visual di TV. Indonesia merdeka udah punya TV gitu. Kita nggak skip generasi, makanya kita nggak suka baca, nggak suka. Mungkin radio juga bukan sesuatu yang native. Kita tuh visual banget. Jadi Q kita terhadap sukses, Q kita terhadap dream come true tuh sangat visual gitu. Sehingga ketika visualnya nggak sama, mereka nggak bisa ngebaca bahwa udah lu tuh udah dapat apa yang lu pengen. Cuman nggak gitu aja gambarnya gitu. Menarik. Tapi pada akhirnya kalau lo menerjemahkannya seperti ini, jadi nggak seksi dan romantis ya? Apa tuh? Ya mimpi itu jadi nggak seksi dan romantis ya? Ya, nah itu lebih benar. Itu lebih benar. Lo paham nggak maksudnya? Iya, jadi kayak oh gini doang gitu. Mana gemerlapnya nih? Mana jernihnya lo paham kan? Ya mungkin karena visual tadi kita terbiasa dibikin kayak film-film dari zero to hero. Terus tiba-tiba kita kenal inilah mimpiku. Ya tapi ternyata ya kayak kita kalau suka nonton film, ada banyak film tentang entrepreneurship. Dan selalu biasanya film tentang entrepreneurship penuh dengan montage, lagi meeting, lagi apa segala macam, terus kebayang gak sih? Terus pitching, anjing entrepreneur keren banget gitu. Terus dia menjadi entrepreneur, terus dia bingung sendiri, anjing kok nggak kayak di film-film? Emang nggak pernah kayak di film-film? Lu aja berasumsi kayak gitu, ngerti gak sih maksud gue? Sebenarnya sih kayak di film, cuman nggak ada back song dan lighting. Betul. Maksudnya kalau di film, sebenarnya kalau nggak ada lagu Eye of Tiger-nya. Iya betul. Gak ada lagu Eye of Tiger. Nggak ada gitu ya. Kayak kalau kita nonton film The Social Network-nya David Fincher, Aaron Sorkin itu kan kayak anjing bangun bisnis keren banget gitu. Atau Lose Yourself Eminem kan itu kan kayaknya kan iya padahal apa? Gitu. The actual hustle udah panjang, nggak ada soundtracknya, nggak ada montasnya, ya itu yang lu mau jalanin aja. Interesting. Balik ke Bu Nani. Nggak, maksudnya tadi kan Bang Panji cerita dulu pejabat-pejabat lebih tertata ya kan. Sekarang lebih banyak yang cowboy dan lain kayak di Amerika gitu. Kalau gue ngelihatnya itu gara-gara ini nggak sih Bang? Gara-gara emang secara mekanisme pasarnya somehow mereka menang pemilu anyway. Kalau kayak Trump misalnya, Trump kan dari awal emang udah kayak gitu kan. Terus tiba-tiba dia menang lagi pemilu. Sekarang kenapa yang dia berubah gitu? Jadi dia merasa ada sebuah formula yang bisa membawa dia ke level itu kan. Iya, cara mikirnya pasti gitu dong orang kalau misalnya gue kan we don't fix what's not broken lah gitu kan. Jadi kayak dia ngeliatnya pasti, lah sekarang gue udah megang Twitter gue sendiri dari awal. Gue udah nge-tweet aneh-aneh dari awal. Terus gue masuk pemilu lagi, gue menang lagi lawan segala macam orang ini. Iya kan, padahal gue udah dibikinin balon loh di London loh waktu itu. Balon dijadiin buffoonery itu kan, teksnya waktu itu. Terus gue menang lagi pemilu. Nah kan sama, itu hal yang terjadi juga misalnya di sini dalam konteks ini jelas Pak Prabowo selama kampanye dan kan nggak berubah, dia ngomongnya emang kayak gitu selalu. Tapi dia menang anyway dalam pemilu. Jadi kadang-kadang gue mikir apa ketika tadi kita ngomong 90% trust itu dibangun dari situ, is it that emang buat a lot of people justru itu yang bikin dia trust? Interesting. Karena somehow they win the election. Mungkin. Jadi karena dia pikir toh dengan gaya komunikasi kayak gini gue menang, gue mesti mengubah gitu ya. Dan orang yang ngevote dia bisa jadi maksudnya a lot of people suka. Yang vote itu mungkin justru itu yang bikin trust misalnya. Justru lawannya yang lebih tertata. Kalau kita bandingin lawannya Pak Prabowo kemarin kan justru jauh lebih tertata. Dua-duanya jauh lebih terstruktur dan lebih konsisten ngomongnya, nggak ada tiba-tiba di sini ngomongin ngomong beda lagi nggak ada. Nah tapi kan somehow itu tidak translate ke dalam votes gitu kan misalnya. Kalau menurut gua itu bentuk keabayan dari pihak siapa? Dari Pak Prabowo. Pak Prabowo, gue mau ngomong terdengar aneh banget, tapi Pak Prabowo itu kan bukan Joe Rogan. Joe Rogan dari podcastnya nggak ada yang nonton, sampai jadi podcast nomor 1, kelakuannya kan masih sama. Betul. Ya nyimeng-nyimeng juga sambil podcast. Ya dia gitu aja terus. Percaya sama alien, gitulah nggak pernah berubah. Tapi kan karena dia bilang, gue ini podcaster, gue bukan pejabat publik. Pejabat publik, semakin besar jabatan dan tanggung jawab yang dia pegang, harusnya makin hati-hati dong.
Prabowo kan bukan Joe Rogan. Joe Rogan mau podcaster. Dia mau yang denger dikit dan yang denger banyak. Dia podcast kerjanya. Prabowo kan sekarang Presiden Republik Indonesia. Dia nggak bisa abai dengan cara dia berbicara. It's either he's arrogant or he's complacent. Arrogant ngerasa biarin aja gue kayak gini, orang gue menang. Atau complacent, gue udah kayak gini, kayaknya gue nggak perlu evaluasi diri, nggak perlu berhati-hati, nggak perlu berubah gitu. Beda, tapi outputnya mirip. Nah, gue nggak tahu, mungkin itu atau dia emang genuine aja. Emang gitu bentuknya. Kalau orang. dari sisi votersnya sendiri, menurut lo ini bang, maksudnya kan? Kalau dilihat dari voters udah pada putar balik, berarti kan sebenarnya kan Itu maksud gue. omongannya kan udah nggak bisa diterima lagi. Kan banyak yang secara terbuka mengaku putar balik. Sorry ya, gue waktu itu milih tapi sekarang gue udah enggak. Tapi- Waktu itu gue milih sekarang gue udah enggak. Terjadi di Trump juga gak sih itu? Nah ya. Iya banyak. Iya, di Banyak. vote Trump, maksudnya ada yang Iya, kayak iya, gue, iya, iya. gue nggak mau, gue nggak setuju lagi Betul. sama Trump gitu. Kan Berarti- ada yang milih dia, terus dipulangin ICE. Banyak. Lucu banget. Iya, lucu banget kan. Lucu banget. Jadi ya banyak yang kecewa juga. Ya, ya. Yang berarti kalau misalnya memang banyak pendukungnya sekarang berbalik, ya harus dipikirkan faktornya. Mungkin karena kebijakannya, mungkin karena being bashful gitu. Yang mana sebenarnya nanti kita akan ngelihat lagi nih dari kalau misalnya beliau pengen let's say mencalonkan diri sekali lagi ya, nanti kan kinerjanya kan akan tertranslate ke jumlah orang atau pendukung apa yang akan kira-kira Iya. kan kisi-kisinya kan bisa terlihat Iya. tuh di situ tuh. Iya, betul. Iya. Orang yang putar balik nih majority setengah Iya. atau mungkin cuman sebagian atau Iya. ternyata yang putar balik mungkin lebih berisik, ternyata yang terkonvert menjadi lebih banyak Iya. karena efek bagi-baginya we don't know. Iya, Karena memang susahnya demokrasi itu kan game of popularity ya. betul. Game of popularity, makanya ada buzzer menurut gua. Iya. Ya Anda. Iya. Kalau saya kan memang bekerja sesuai dengan proksi saya. Saya mempopulerkan apa yang belum populer. makanya ada itu ya tadi kebijakannya populis gitu kan dan ya bagi-bagi itu juga pasti butuh. Tapi benar sih evaluasi dari apa yang terjadi sekarang bisa jadi masih nunggu waktu ya di pemilu berikutnya atau yang nggak tahu nyampe nggak ke pemilu berikutnya, Bang. Nyampe. Menurut lu kemarahan publiknya tuh nggak akan nyampe ini impeach? Enggak sih gue rasa dan nggak pengen juga. Kalau gue pribadi sih nggak pengen ya. Historically nurunin presiden di tengah-tengah tuh akan berdampak sama ekonomi Lo tau- dan yang paling kena yang rakyat kecil biasanya. Lo tau gak, gue pengen ngomong ini tuh gue tahan loh. Karena pasti orang akan bilang karena lo buzzer. Padahal sebenarnya ini ya karena memang betul gue sepakat sama lo. Iya, Impeach bahaya. begitu bahaya untuk semuanya. Takut gue nggak tahu nanti dampaknya ke ekonomi kayak apa, terus yang kecil makin terdesak gitu. Dan kalau gue sih pengen pakai mekanisme yang benar aja, selesaiin, habis itu pilih yang lebih baik gitu. Beda nggak Bang di konteks reformasi 98? Kan itu juga pemerintahnya di-cut di tengah jalan gitu kan. Itu Tapi karena kan orang banyak yang bilang bahwa ya ini harusnya kayak gini nih koreksi yang terjadi. dengan pengetahuan terbatas saya pada saat itu memang karena sembakonya nggak ada di jalan. Kalau menurut keyakinan saya, karena 32 tahun tuh nggak wajar di negara apapun di dunia. Betul. Kalau Pak Prabowo kan baru 5 tahun, Ya. secara undang-undang bisa 5 tahun lagi, Ya. masih wajar hitungannya. Ya. Tapi ketika tiba-tiba udah mulai tahun ke-25, Ya. tahun ke-30, Betul. ini mah udah waktu diturunin kali dari kapan tahu gitu. Betul. Kaisar Cina aja belum tentu bisa sepanjang itu loh. Iya betul. Kaisar dinasti Ming, dinasti Han, atau bahkan Fir'aun aja juga belum tentu sepanjang. Wow. Lo enggak, Fir'aun Pharaoh bukan yang negatif. Susah deh gue jelasinnya, tapi intinya itu. Kenapa di Indonesia bilang Fir'aun langsung negatif anjing? Fir'aun tuh itu hot button banget itu. Iya. Padahal kan Pharaoh emang Disamakan raja-raja. sama Fir'aun. Bukan, karena raja-rajanya Mesir namanya Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama individu. Ah susah lah. Berarti nggak akan walaupun seberapa berantakannya pun komunikasi yang ada sebenarnya nggak akan sampai ke impeach juga gitu ya sebenarnya. Iya. Kemarahannya sih titik kemarahannya nggak akan nyampe situ. Gua nggak tahu. I don't know what to expect. Tapi gue berharapnya enggak. Gue pribadi berharapnya enggak. Tapi kalau lo kan, Apa? kalau ada impeach, lu Lu pengen siap nggak? menggulingkan kekuasaan ya?
Enggak menurut. Langsung gue frame. Tiba jadi gue. Nih tadinya kan gue mau dipanggil jadi saksi. Kalau kayak gini nanti gue jadi kasus. Espodeng Polda Metro. Satu langkah lagi merasakan espodeng. Soalnya udah Di ada Reskrimum. udah ada yang dipanggil kan gara-gara ngomongin impeachment. Betul. Ya. Jadi Ya. Betul, dan betul. kenal lagi. Iya, betul. Ya. Bahaya. Iya tapi bener sih, kayak bener banget bahwa nggak selalu kan orang kadang-kadang kayak seakan-akan kalau lu bersuara dan mengkritik nggak sampai menggulingkan rezim, Ya. ya itu lu sebenarnya nggak bener-bener bersuara gitu loh ibaratnya, Iya, bahwa ada. seakan-akan pergantian rezim tuh pasti itulah jalan yang lebih baik gitu loh. Ya. Dengan segala kesalahan yang ada. Tapi ya kayak tadi Bang Panji bilang juga dan Coki juga tadi sempat bilang bahwa pada akhirnya ketika lo mau mengubah suatu rezim itu nggak tiba-tiba misalnya hari ini lo topel besok langsung rapih lagi nih kehidupan semuanya. Iya. Kita bahkan belajar itu dari reformasi bahkan. Iya. Betul. Digulingkan nggak lebih baik. Iya, Betul. itu exactly. Bahkan kan sekarang isunya misalnya kayak desentralisasi korupsi. Bahkan itu sekarang isunya dari hasil Iya. dari demokratisasi. Iya, karena memang ada isu itu kan yang Iya. dimana dulu yang dibilang korupsinya lebih tersentral, ya lebih justru jelas nih orangnya pelakunya siapa ini. Kalau sekarang layernya udah nggak tahu Iya. berapa Oh, udah ribu, terlalu gila. menggurita. Iya, betul. Yang Dimana-mana. mana yang mau. Jadi ada side effect juga yang mungkin kita punya opportunity bahwa ini akan lebih baik, tapi benar kata Bang Panji tadi, terutama orang yang di lapis terbawah bisa jadi nggak punya cukup nyawa untuk melewati Iya. opportunity itu, mengambil Betul. opportunity itu. Betul. Benar. Udah keburu kegencet duluan dan keburu nggak bisa survive gitu. Betul. Tapi lo ngerasa Indonesia sebagai bangsa akan terus berjalan sampai 50 tahun lagi nggak? Mungkin itu pertanyaan. Kayak lagu Warna. Sekarang aja 50 tahun lagi. Nyampe, tenang aja. Iya. Indonesia sih jalan terus. Negara ini sih ada terus. Iya. Beres atau enggaknya ini yang lagi Loh. kita lihat-lihat. Tapi sebagai pelawak ya nggak beres kan berarti modal kelucuan. Betul. Itu ya premis. Iya, Premis, gue betul, punya banyak premis juga dengan apa yang terjadi belakangan ini, dan kadang sekarang gue harus hati-hati dalam menempatkan posisi gitu. Kayak soalnya sekarang lucunya udah nggak jadi charm lagi di Indonesia, Bang. Tapi positioning lo atau posturing lo yang jadi charm di Indonesia sekarang Oh, menarik. terhadap komedi. Jadi lucu udah bukan prioritas, tapi posturing lo secara moral tuh kalau berkomedi lo di mana. Jadi pada Wow, akhirnya lucu juga, menarik. lucunya udah nggak jadi relevan. Itu Atau makanya karena lucunya mah udah pasti harus. betul. Jadi basic aja. Betul. Terus makanya kok kenapa ini jadi Robert Powell gini, jadi sekolah kepribadian gini komedi. Makanya gue ngerasa kayak anjing. Gue kan dari awal kan kesini bukan karena gue pengen lo ajarin table manner anjing gitu. Gua aja sebagai kalau dibandingin sama lu gitu ya. Iya. Kan selalu dianggap Komedian. lu kan lebih nggak punya moral dibanding gua kan. Betul. Pas naik di Netflix tetap aja dianggap nggak bermoral. Aduh. Iya kan? Benar juga Panji tidak bermoral. Dia tahu nggak yang dia lakukan di atas panggung terus. Waduh. Langsung ngaco gitu. Aduh. Nggak ada ujungnya memang. Emang nggak ada ujungnya ya, tapi thank you, terima kasih Tapi Bang banyak. Panji bakal ada show kan? ya? Betul. Oh ya, ini dia show. Namanya apa, Bang? Sebenarnya ini adalah festival podcast gua. Podcast gua kan Hiduplah Indonesia Maya. Ya. Jalan dari tahun 2020. Lalu udah 4 tahun terakhir ini ada festivalnya. Ya. Karena podcastnya tentang social commentary. Yes. Festivalnya juga festival perayaan social commentary. Ya. Dalam beberapa format. Ada monolog kebangsaannya, Ya. ada stand up-nya, ada musiknya, dan ada talk show-nya. Itu semua lu yang handle nanti. Gua yang jadi host Ya. untuk semua elemen acaranya, tapi elemennya isinya beda-beda. Siap. Kayak ini adalah festival keempat. Monolog kebangsaan tahun pertama tuh gue, monolog kebangsaan tahun kedua Rocky Gerung yang Kani ada. Ya. Yang tahun ketiga tuh Tom Lembong Anis karena Tom Lembong baru keluar. Ya. Terus tahun ini monolog kebangsanya Ahok. Nah. Jadi dia akan monolog selama 30 tahun ngasih refleksi soal Indonesia. Ya. Terus musik tahun lalu Jason Ranti, tahun ini Tuan 13. Nice. Terus stand up comedy tahun ini Andri Sakti dan Bonar Manalu. Oh, nice. Bagus. Dan yang masih belum di-announce adalah talk show-nya. Talk show-nya nanti akan kita announce. Tapi feeling gua
orang akan wow mereka gitu. Oke. Itu aja. Tiket sudah dijual. Per hari ini lu bisa beli tiket live streamingnya di loket.com. Ya. Pantau aja informasinya di Comika Event. Ini live stream only. Live akan ada tiket offernya. Oke. Dan akan diumumkan segera. Tapi informasinya ada di loket.com. Acaranya tanggal 15 Agustus. Ya, dan satu lagi belilah semua acara yang Bang Panji bikin karena bisa jadi itu acara terakhir Bang Panji. Kenapa gitu Anda? Enggak, karena melihat dari semua track record acaranya kan. Terakhir kan Mens Rea apa segala macam. Iya. Jadi gue selalu ngerasa tuh Bang Panji tuh kalau jualan itu lo harus dengan mindset bahwa ini bisa jadi acara terakhir. Ya, cuy. ada scarcity gitu ya. Betul. Jadi Kayak lukisan Van Gogh orang itu Betul. meninggal nih. Jadi lu Sisanya nanti- segini doang nih. Besoknya diangkut lagi. lo karena lo nanti akan punya bragging rights sampai lo meninggal kalau misalnya amit-amit dan jangan sampai terjadi karena Bang Panji juga teman dekat gue. Kalau misalnya nanti itu acara terakhir, tapi dia acara terakhir beliau. Ini tiketnya nih ada tiketnya. Saya masih ada Langsung kuisnya nih, dijual masih ada. nilainya jutaan. Tiket Panji terakhir. Anjing bener. Kayak mati gua bangsat. Tapi sukses terus Bang di Thank you, acaranya. makasih banyak. Thank you. Thank you udah Thank you diundang. banget. Thank you, sampai ketemu lagi di podcast kita yang Sampai ketemu. tidak ada kesimpulan. Ya. Dah. Dah.